I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat langkah-langkah buku besar dengan baik dan benar. Buku besar akuntansi merupakan buku yang berfungsi sebagai pencatatan transaksi keuangan milik perusahaan. Pada zaman dulu, sebelum ditemukan komputer dengan segala perangkatnya yang murah dan memudahkan, manusia memiliki buku besar dalam bentuk fisik dan diisi secara manual. Seiring perkembangan waktu, buku fisik dianggap terlalu besar bentuknya dan cenderung kurang efisien. Namun, secara esensi, buku besar masih dianggap relevan, bahkan penting dalam ilmu akuntansi. Buku besar akuntansi terbagi menjadi 2 macam, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Terdapat 4 macam buku besar berdasarkan bentuknya, yakni 1. Bentuk T. Paling sederhana dengan bentuk seperti huruf T. Terdiri atas 2 kolom yang menunjukkan akun debit di sisi kiri dan akun kredit di sisi kanan. 2. Skontro. Seperti buku besar bentuk T, ada 2 kolom untuk debit dan kredit. Tapi ada tambahan kolom lagi untuk tanggal, keterangan, dan nomor referensi untuk tiap akun kredit dan debit. 3. Stapel berkolom saldo tunggal. Buku besar ini sering dipakai oleh perusahaan yang punya banyak transaksi. 4. Stapel berkolom saldo rangkap. Mirip dengan stapel berkolom saldo tunggal, tapi kolom saldo dibagi jadi 2 untuk catatan kredit dan debit. Cara membuat buku besar adalah proses akuntansi yang sederhana tapi sangat membutuhkan kecermatan. Proses ini juga sering disebut dengan pemindah bukuan, sebab akuntan akan memindahkan entry atau data transaksi di jurnal umum ke buku besar. Dalam pencatatan akuntansi manual, umumnya satu buku besar digunakan untuk satu akun, sedangkan jika memakai software akuntansi, sudah ada lembaran-lembaran untuk mencatat setiap akun. Terdapat 6 tahap utama untuk membuat buku besar. Yang pertama, tulis nama akun. Beri judul buku besar sesuai dengan nama akun yang dicatat. Yang kedua, isi tanggal posting buku besar. Pastikan tanggal posting sama dengan tanggal pencatatan transaksi di jurnal umum. Yang ketiga, tulis kode atau nomor akun. Kode akun ini mengacu pada jenis transaksi yang dicatat di jurnal umum. Yang keempat, isi kolom debit. Tulis data transaksi debit sesuai dengan posisinya di jurnal umum. Yang kelima, isi kolom kredit. Tulis data transaksi kredit sesuai dengan posisinya di jurnal umum. Yang keenam, hitung saldo. Hitung saldo yang didapat dari pengurangan atau penambahan dari transaksi di kolom kredit dan debit. Bagaimana? Langkah-langkah membuat buku besar nyatanya tidak serumit yang dibayangkan, kan? Sebelum membuat buku besar, pastikan terlebih dahulu untuk memilih buku besar sesuai kebutuhan perusahaan. Jika skala bisnismu masih tergolong kecil dan belum membutuhkan update mengenai saldo secara terus-menerus, tidak ada salahnya kamu memilih untuk menggunakan buku besar berbentuk T atau skontro. Tetapi, jika kamu menjalankan perusahaan yang membutuhkan update mengenai kondisi saldo secara berkelanjutan, pilih buku besar berbentuk stapel saldo tunggal ataupun rangkap.